Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selayar, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Rumel Abbas saat mempertanyakan perihal Imam Ahmad bin Isa kepada Dr. Manasseh Ali, dijawab langsung terkait dengan hal tersebut, keraguan-keraguan yang memang sejarah yang diada-adakan tidak dikuasai oleh Rumel Abbas, sehingga perlunya Dr. Manasseh Ali mengklarifikasi dan menyampaikan di khalayak atas kebenaran tersebut. Bahkan riwayat Imam Ahmad dengan laqab Al-Muhajir baru ada di abad ke-10. Ini yang disampaikan dan semua tahu hal tersebut, sehingga menampik apa yang disampaikan, dipertanyakan Gus Rumel Abbas. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia saudara kita Roma Irama Hakul Yakin. Mari kita uji seberapa akurat beliau ataukah beliau pernah mengutarakan argumennya berdasarkan filologi atau naskah. Saya belum pernah melihat Pak Manasseh mengutarakan satu naskah pun. Jadi kalau misalnya pencatatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah bisa kita temukan untuk memvalidasi Nabi kita ini keturunan siapa, sudah clear sekarang. Clear, ya? Otomatis orang-orang yang muncul masa belakangan setelah Nabi, artinya keturunan beliau juga ada pencatatan. Hingga podcast terakhir dia masih bicara bahwa nama Ubaidillah baru keluar di dalam kitab yang berjudul Al-Barqa Al-Musiqah. Telat lama berarti dia tuh, nggak mengikuti paminya ngantor paling tidak. Beberapa naskah sudah saya tunjukkan. Yang paling mendekati dengan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu kan Al-Barqa Al-Musiqah. Berarti kan sebelum itu sekitar tahun 820 udah ada Jurus Syafaf. Abdurrahman Al-Khatib juga memproduksi kitab Iqdul Barohin, karena dia sendiri yang ngomong setelah kitab ini aku cetak, aku produksi, aku memproduksi kitab yang lain. Berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Ahmad Al-Muhajir, itu tokohnya ada Ahmad. Tapi yang jelas gelarnya itu dalam catatan-catatan manuskrip awal baru muncul disebut Ahmad Al-Muhajir itu abad ke-10 Hijri. Itu tokoh historis. Meskipun perdebatan berkaitan dengan gelarnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa baru muncul Al-Muhajir pada masa-masa belakangan? Permasalahannya, pertanyaan tentang bukti sezaman ketika memakai metodologi ilmu nasab itu kan seperti mempertanyakan, dari pertanyaan udah keliru. Seperti pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat sendiri? Itu bukan untuk dijawab, itu justru mengelirukan pertanyaannya. Kalau dia tokoh historis, apalagi punya julukan, itu kan mestinya di zaman itu dan zaman setelahnya dia terkenal, terkonfirmasi dan terdokumentasi. Ya, ada dokumentasinya bahwa memang beliau itu betul berhijrah. Gitu. Yang jelas Fakhrul Razi menulis setelah sang tokoh ini lewat. Seingat saya abad ke-6 ya. Abad ke-6 ya? Iya, abad ke-6. Tapi di situ disebut Al-Abah. Dan kemudian abad ke-7 dokumen yang lain juga menyebut Al-Abah. Dokumen seterusnya Al-Abah. Baru muncul disebutkan Al-Muhajir itu baru abad ke-10. Ini Al-Majdi. Minimal Abdullah udah kecatat. Nah, ketika dibenturkan dengan Asy-Syajarah Barokah, kenapa disebut satu? Informasi dari mana? Muhammad informan dari mana? Al-Majdi katanya dia baca kitab ini. Kalaulah memang ingkirat, kenapa yang ditulis yang Hasan bin Husain Al-Asqar? Terus yang disebutkan oleh Gus Rumel Abbas, dia mengatakan ada sebelum abad ke-10 itu? Yang kitab catatan hadis itu? Nah, itu problem dari manuskripnya. Ini memang ditulis pada masa itu atau era kekinian. Tulisan tangan ya? Ada. Tapi dari sisi dokumen, artinya bahan penulisannya, itu produk era kekinian. Kalau dokumen repro kan tahu ya, seperti asli tapi tidak asli. Nah, di situ kita bisa lihat keasliannya dengan bahan kimia. Namanya kan Sa'duddin bin Ali Az-Zufari, sampai sekarang masih di Holi di Oman, di Zofar, di Kesultanan Zofar itu. Dia punya anak namanya Umar Al-Abid. Ini ditulis sekitar tahun 637, salinan.
salinan, nanti bisa dicari di buku itu. Nah, kira-kira yang namanya Ali bin Jadid tadi itu punya hubungan historis atau pernah tahaqququl liqa atau tidak? Dari hadisnya Sa'duddin Az-Zufari, anaknya Umar bin Sa'ad Az-Zufari, di situ kan udah ada informasi sedikit. Hadatsana Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Alawi, hadatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Yang tidak lain itu kan sepupunya. Clear ya? Oke. Seharusnya yang berseteru, baik yang kontra maupun yang pro, itu seharusnya duduk bersama. Karena ini berkaitan dengan apa? Dokumen-dokumen masa belakangan setelah Nabi wafat. Zamannya Nabi saja ada kok. Masa dokumen setelah zaman Nabi tidak ada? Ini ditulis sekitar tahun 1278, sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, silsilahnya dari orang yang berbeda, dari nasab orang yang berbeda, ditulis oleh orang yang sama, yang ditulis tahun 820, otomatis nih Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran masih balita, 2 tahun, masih menyusui mungkin ya. Tidak mungkin dia mendapatkan informasi nama Ubaidillah dari anak yang masih menyusui umurnya 2 tahun. Naskah ini valid, naskah ini solid, semua argumentasinya kokoh. Di sini sudah menuliskan silsilah dari Ali Khalil Qasam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ada bukti apa? Makam gitu kan. Itu kan berarti ada arkeologi. Nah, arkeologinya Ahmad Al-Muhajir ini sampai Ubaidillah itu bagaimana? Memang diperselisihkan apakah betul itu makamnya Ubaidillah dan makamnya Ahmad ada di situ. Karena ada makam yang lain salah di kawasan Irak ya. Jadi mana yang betul sebetulnya? Sama seperti kalau di konteks Indonesia, makam KRT Sumodiningrat itu yang betul di Yogyakarta atau di Semarang. Ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana ilmu sejarah itu bekerja ya gitu. Maksud saya, ketika orang itu berusaha mencari dokumen-dokumen, kita tidak lagi bicara tentang historiografi. Kita bicara tentang kebenaran dokumen. Kebenaran itu harus ada kebenaran itu bisa dikatakan benar jika ada catatannya. Kata siapa? Tidak ada satupun sarjanawan Barat Timur Indonesia yang sepicik itu melihat historiografi. Permasalahan bukan ada di sana. Jangankan DNA fisik kita, DNA manuskrip itu bisa kok diteliti. Jadi manuskrip itu bukan sekedar dilihat, tapi DNA-nya bisa diteliti. Ini kapan dibuat, kapan ini ditulis, bisa. Termasuk DNA manuskrip Birmingham itu sudah diteliti DNA-nya. Makanya sampai ditetapkan tahunnya itu jelas. Sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang membantah itu. Dokumen Quran mengatakan demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ibrahim melalui Ismail. Nasnya jelas. Kemudian kitab hadis Sahih Muslim juga menyebutkan demikian. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Jadi Allah telah memilih Kinanah dari antara keturunan Ismail. Dan dalam kitab Tarikh menyebutkan Kinanah itu nenek moyang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, dokumen di luar Islam ada nggak yang memberikan informasi yang sepadan atau minimal ada informasi yang bisa dikaitkan dengan Islam? Jawabannya ada. Dokumen itu hilang atau tidak? Tidak hilang. Masih dapat kita baca. Salah satu dokumen apa? Dokumen yang dikenal dengan sebutan Doktrina Yakobi. Tulisan yang ditulis pada tahun 634 Masehi. Sementara Nabi kita berwafat tuh. Nabi kita itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. 2 tahun. Di situ disebutkan Ho Propetes Sarakinorum, seorang nabi itu dari kalangan Sarasen. Masalahnya apa itu Sarasen? Sarasen itu menurut dokumen yang ditulis oleh Santo Yerum yang hidup pada abad keempat Masehi. Sarasen itu sebuah istilah bagi mereka kaum yang disebut kaum Ismail. Kenapa Ismail itu atau keturunan Ismail disebut Sarasen? Karena Ismail itu punya 2 nasab. 1 nasab yuridis, 2 nasab biologis. Nasab yuridis dia disebut sebagai Sarasen, keturunan Sarah. Nasab biologis dia keturunan Hagar. Makanya kaum Ismail, kaum keturunan Ismail disapa dengan 2 istilah dalam bahasa Yunani abad era Islam, yakni Hagarenos dan Sarakenos. Ini mata rantainya. Kan ibunya Ismail bukan Sarah. Iya, tapi secara yuridis dokumennya Taurat sendiri menegaskan
Apa yang dikatakan Sarah kepada Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya? Dia berkata, ambillah Hagar, oleh karena dia aku akan dapat keturunan. Jadi nanti keturunan Hagar ini dihubungkan dengan Sarah sebagai anaknya. Makanya di situ ada persoalan yang disebut sebagai faktor yuridis dan faktor biologis. Istilahnya ada anak kandung, anak tiri kan begitu ya? Bukan anak tiri. Bukan anak tiri maksudnya? Anak anak diakui sebagai anak keluarga. Iya, tapi secara yuridis. Karena anak dari suaminya kan? Iya. Karena posisi Hagar itu kan sebetulnya bukan sebagai budak belian, bukan. Tapi sebagai mitra keluarga dalam keluarga Abraham. Jadi ada istri pertama, ada istri kedua. Nah, itulah sebabnya keturunan Ismail itu disebut dengan dua nama, Hagarenos dan Sarakenos. Artinya keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Jelas dokumen doktrina Yakobi menyebut Sarasen di situ. Tidak menyebut nama memang, hanya disebut ho propetes, nabi itu. Tapi sudah cukup menjadi bukti, jaraknya hanya 2 tahun. Nama itu semakin ditegaskan, nama Muhammad itu dalam tulisan Santo Theophanes, yang hidupnya sezaman dengan tokoh tradisi Islam Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq adalah dokumen sejarah sirah yang paling awal yang sampai kepada kita, menyebut nama Muhammad itu keturunan dari Ibrahim melalui Ismail. Jelas di situ. Jadi kita tidak hanya bicara dari sisi Quran, tidak hanya bicara dari sisi hadis, tapi di luar dokumen itu sampai hari ini dapat kita akses. Tentu saja bahasanya bukan bahasa Arab, itu bahasanya Yunani. Nah, masalahnya kita harus mulai berjibaku ini untuk mempelajari teks-teks itu. Karena dokumen-dokumen seperti itu memang tidak mudah diakses, kecuali harus paham isinya. Nah, istilah ho propetes dengan propete itu beda. Kalau seorang nabi, propete. Tapi kalau ho propetes, nabi itu. Ada yang disebut dalam bahasa Arab al-ma'rifah. Yang sudah pasti itu, tidak merujuk pada yang lain. Dokumennya 634, hanya selisih 2 tahun. Nah, terus dari Ibrahim, kan ada Ismail. Itu nama-nama setelah Ismail sampai Nabi Muhammad itu gimana? Nama-nama antara Nabi Muhammad dengan Ismail ini, apa disebutkan juga dalam, kalau dalam sirah Nabi kan ada keterangannya seperti tadi kan, menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Kinanah gitu ya. Nah, itu di dokumen yang lain apakah disebutkan? Ada inskripsi yang ada di Yaman itu ada. Nama-nama suku. Bahkan judulnya itu kronografi ya, tulisan dari Ptolemeus atau yang kita kenal dengan penulis buku geografi pertama, Claudius Ptolemy. Dia lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Itu sudah menyebutkan nama-nama keturunan Ismail, yang nanti itu akan menjadi nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ ada suku yang disebut Iolisite. Itu dari kata Ilyas. Kemudian ada suku yang disebut suku Qais. Itu bagian dari keturunan Ismail. Dan inskripsi-inskripsi itu bicara kepada kita, ini ada kaitan dengan tokoh-tokoh yang dimaksud dalam kitab sirah. Makanya Nabi kita misalnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Quraisy pun itu ada datanya di dalam inskripsi Yaman. Disebutkan data itu, Qurasum, Quraisy. Santo Theophanes menyebut istilah Qurasum. Qurasum dalam bahasa Latin itu atau Yunani itu merujuk pada Quraisy. Nah, di atasnya Fihr sampai ke atas. Ada di dokumen inskripsi itu, termasuk di tulisan Claudius Ptolemy. Namun kalau dari Ismail ke atasnya lagi itu dokumen Bible. Jadi Ismail, Ibrahim, ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Serug, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shelah, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Semua itu dokumen
Torah sampai hari ini. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab hadis atau kitab-kitab sirah sebetulnya ada keseimbangan informasi dengan inskripsi dan kajian manuskrip itu. Cuma masalahnya kita ini nggak terlalu akrab dengan kajian inskripsi. Sekarang ini ada tokoh Muslim, seorang profesor dari Amsterdam, namanya Profesor Ahmad Al-Jalad. Yang kemarin sudah bahas itu. Dulu tahun 1981 ada buku yang ditulis oleh Monsignor René Dagorn. Dia menulis buku La Geste d'Ismail, mengenai riwayat mengenai Ismail. Dalam bukunya dia berkesimpulan begini, orang Arab itu bukan keturunan Ismail. Orang Arab itu mengklaim dirinya keturunan Ismail itu baru muncul pada era Islam. Sebelum itu nggak ada data itu orang Arab itu keturunan Ismail. Ini pernyataan itu. Ternyata sekarang dibantah dengan temuan-temuan arkeologi. Karena menurut beliau tidak ada silsilah bangsa Arab yang menggunakan nama Ismail sebelum era Islam. Munculnya nama Ismail dipakai di kalangan bangsa Arab itu baru masa abad ke-7 dan seterusnya. Nah, pernyataan ini menggugah kita untuk semakin bertanya, apakah betul klaim itu? Apakah betul pemahaman seperti itu? Ternyata sekarang gugur dan runtuh data itu. Kenapa? Karena ada temuan arkeologi. Arkeologi itu membuktikan pada abad pra-Masehi sudah ditemukan nama Ismail dalam tulisan Arab kuno menyebut nama Sa'ad bin Ismail. Temuan siapa? Temuan dari Profesor Ahmad Al-Jalad dari Sabaitic Inscription yang ada di kawasan Arabia Utara. Berarti itu menegaskan ada penggunaan nama Ismail di kalangan silsilah bangsa Arab itu. Berarti mereka itu melestarikan nama agung itu bagi silsilah mereka. Itu pertemuan atau titik temu bangsa Arab ya, Quraisy dengan Ismail dengan bangsa Israel kan? Bangsa Israel. Nah, ini menarik. Itu kan kalau Nabi Muhammad ke atas. Nah, sekarang kalau kita bicara ke bawah nih, keturunan. Keturunan Nabi Muhammad. Kira-kira pasti kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Kira-kira kan begitu loh. Pasti. Gitu. Pasti ya. Pasti. Nah, sekarang lagi rame nih. Ini teman-teman setuju nggak kita bahas sedikit ya di ujung nih? Masalah nasab keturunan Nabi nih. Setuju ya? Nah, ini ngeri-ngeri sedap, tapi tujuannya bukan untuk bukan untuk menyiram bensin ke tengah api ya. Tujuannya adalah ya secara ilmiah, secara keilmuan ini yang disebut dengan keturunan Nabi itu sebenarnya bagaimana, dan apakah yang sekarang diramekan menurut Prof sebagai akademisi ya, yang lagi rame sekarang ini dipersoalkan nasab keturunan Nabi dari marga Ba'alawi di Yaman itu, apakah memang betul bersambung, ada bukti-bukti sejarahnya, arkeologisnya, manuskrip-manuskripnya, atau memang ada persoalan, menyisakan persoalan? Wah, itu pertanyaan yang berat untuk saya itu sebenarnya. Ini saya seperti masuk di ruang yang penuh pengap. Suasananya juga tidak nyaman. Tapi saya harus meluruskan dulu bahwa istilah ilmu nasab itu sudah ada bidangnya sendiri. Betul. Sudah ada bidangnya sendiri. Ada yang ahli nasab, para ulama ada yang menekuni bidang itu. Tapi pencatatan nasab itu kan nanti ada kaitannya dengan manuskrip. Iya, otomatis. Tidak mungkin pencatatan nasab itu melepaskan dari manuskrip. Karena mereka punya catatan-catatan itu. Berarti kan ada kaitannya dengan filologi dong. Oh gitu ya. Berarti relate, gak jauh-jauh amat gitu. Kalau saya yang jawab itu, saya bukan ahli filologi, bukan ahli nasab, itu bingung saya gitu. Jadi kalau misalnya pencatatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah bisa kita temukan. Untuk memvalidasi Nabi kita ini keturunan siapa, sudah clear sekarang. Clear ya. Otomatis orang-orang yang muncul masa belakangan setelah Nabi, artinya keturunan beliau juga ada pencatatan seharusnya. Hanya saja barangkali catatan itu belum ditemukan, atau memang catatannya tidak ada. Itu kan ada plus minus. Plus minus. Nah, masalahnya sekarang yang lagi dipersoalkan
Itu ada yang menjustifikasi tidak ada yang mengatakan belum ditemukan. Nah, itu seharusnya ini momen penting untuk mengkaji manuskrip-manuskrip itu. Tetapi berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Ahmad Al-Muhajir, itu tokohnya ada. Ahmadnya. Tapi Isa. Ya, Ahmad bin Isa. Tapi istilah Al-Muhajir, istilah Muhajir itu tepat nggak? Al-Muhajir itu baru muncul belakangan. Loh, di abad keempat itu nggak ada istilah Ahmad Al-Muhajir. Nggak ada. Jadi sebenarnya biografi Ahmad ini Al-Abah. Jadi yang dikenal dalam lahir dan wafatnya di Madinah atau di Basrah? Kalau yang saya tahu, beliau itu di kawasan Arabia Utara. Tapi apakah tepat di Basrah atau di mana, saya kurang begitu detail ya memahami itu. Tapi yang jelas gelarnya itu dalam catatan-catatan manuskrip awal itu Ahmad Al-Abah. Baru muncul disebut Ahmad Al-Muhajir itu abad ke-10 Hijri. Itu tokoh historis. Meskipun perdebatan berkaitan dengan gelarnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa baru muncul Al-Muhajir pada masa-masa belakangan? Apakah memang betul itu berpindah ke lokasi ke arah selatan dari utara? Dan kalau dia tokoh historis, apalagi punya julukan, itu kan mestinya di zaman itu dan zaman setelahnya dia terkenal, terkonfirmasi dan terdokumentasi. Ya, ada dokumentasinya bahwa memang beliau itu betul berhijrah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak manuskrip filologi yang menyatakan beliau itu hijrah? Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak? Kan sekarang begini, ada yang mengatakan begini, itu kitab yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, Syajaratul Mubarakah itu katanya itu harus ditanyakan dulu, apakah dia ditulis sebelum Ahmad bin Isa itu hijrah, atau apakah dia mengetahui bahwa beliau itu setelah hijrah punya anak lagi di sana. Yang jelas Fakhrul Razi menulis setelah sang tokoh ini lewat sudah. Makanya di dokumen Imam Ar-Razi itu kalau salah abad ke berapa? 6 ya? Seingat saya abad ke-6 ya. Abad ke-6 ya? Iya, abad ke-6. Seingat saya. Berarti sang tokoh yang dibicarakan berarti abad sebelumnya. Iya. Berarti terkonfirmasi kan sang tokoh ini betul-betul ada. Tapi di situ disebut Al-Abah. Dan kemudian abad ke-7 dokumen yang lain juga menyebut Al-Abah. Dokumen seterusnya Al-Abah. Baru muncul disebutkan Al-Muhajir, itu baru abad ke-10. Data ini validasinya kemana? Belum ditemukan manuskripnya. Kapan disebut Al-Muhajir? Pada abad keberapa? Berarti yang harus terjawab hari ini ya abad 10. Abad 9 tidak ada, abad 8 tidak ada, abad ke-7 tidak ada, abad ke-6 tidak ada. Terus yang disebutkan oleh Gus Rumel Abah kemarin itu dia mengatakan ada di atasnya abad ke-10, sebelum abad ke-10 itu dia menyebutkan kitab apa gitu. Itu gimana? Yang kitab catatan hadis itu. Nah, itu problem dari manuskripnya. Ini memang ditulis pada masa itu atau era kekinian. Itu problem. Kalau tulisan tangan ya. Tulisan tangan ya. Ada. Tapi dari sisi dokumen, artinya bahan penulisannya, itu produk era kekinian. Berarti sebagai seorang filolog harus bisa memastikan apakah itu ditulis pada masa awal itu atau ditulis pada orang belakangan dengan menyebutkan nama sang tokoh itu. Itu kan berbeda substansi. Ada tambahan. Iya. Memang kerja filolog itu mengkaji dua hal. Satu, isi yang termaktub pada teksnya. Yang kedua, jangan lupa bahan penulisannya ini. Alat untuk penulisan. Itu dikaji. Saya dulu pernah diajar oleh Profesor Sakamoto dari Jepang untuk mengatakan ini dokumen asli atau dokumen repro. Tahu dokumen repro kan tahu ya? Seperti asli tapi tidak asli. Nah, di situ kita bisa lihat keasliannya dengan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu penting, cuma masalahnya mahal bahan kimia itu. Yang disebut karbon C14 atau radiokarbon. Nah, kalau itu diuji dengan data itu, akan bisa ketahuan ini manuskrip asli atau manuskrip aspal, atau asli atau palsu. Manuskrip repro tapi sudah ada tambahan. Iya. Misalnya. Kalau repro seperti Al-Quran, naskah,
itu kan sama. Salinan abad ini dengan abad sebelum-sebelumnya sama. Gitu. Sekarang jangan lupa Ustaz Fahmi, ada itu Al-Quran yang sepertinya kuno, ya. Lengkap itu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ditulis dengan tangan. Tapi filologi nggak bisa dibohongi. Ini produksi tahun 2024.